surga. Kami bersyukur Engkau juga tetap ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami sudah meninggikan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Ajari kami juga Tuhan, untuk firman-Mu melengkapi hidup kami, menyempurnakan kami, membawa kami dalam pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Kami tidak berhenti, tapi kami terus berjalan maju. Oleh karena firman-Mu memperbaharui kami setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menurunkan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu, untuk kami dapat menyelami, mengerti, menangkap apa yang Engkau mau kami renungkan pada pagi hari ini. Bekerjalah Engkau lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah, selamat pagi, Shalom. Yuk kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, merenungkan dari Lukas 24 ayat 1 sampai 6 bagian A. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai 6 bagian A. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Mereka ini wanita-wanita ya, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Ya, sampai di situ. Ketika itu pagi-pagi perempuan-perempuan ini nyiapin rempah-rempah dan minyak. Mereka akan datang ke kubur Yesus mencari kesempatan untuk mereka dapat masuk ke kubur itu dan untuk merempah-rempahi dan meminyaki Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mendapati kubur itu, batunya sudah terguling. Padahal mereka kalau di perikop yang lain, mereka tuh bingung di jalan, nanti siapa yang bisa menggulingkan batu itu. Coba kita selanjutnya, ternyata apa yang menjadi tujuan mereka, ayat selanjutnya. Mereka itu ingin menemukan mayat Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak melihat itu, dan ketika itu mereka menjumpai ada dua orang berdiri dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan apa yang dikatakan di sini? Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Nah, kalimat ini menarik sekali buat saya karena dikatakan, mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Dan memang kenyataannya di ayat sebelumnya tadi bahwa mereka itu datang tidak pernah berharap Yesus itu hidup. Tapi yang mereka ingin cari memang mayat Tuhan Yesus untuk dirempah-rempahi dan diminyakin. Sehingga mereka terkejut ketika, kenapa kamu cari Tuhan yang hidup di antara orang mati? Jadi di sini salah alamat. Mereka itu datang ke kubur dengan motivasi menemukan Yesus dalam keadaan mayat. Tapi yang mereka lihat Yesus tidak ada di situ karena ternyata dikatakan di ayat yang ke-6, Dia itu sudah bangkit. Dikatakan bahwa Yesus tidak ada di sini karena Dia sudah bangkit. Nah, kita ada orang-orang Kristen yang sering begitu. Karena kita berpikir kita mau ketemu Yesus, tapi ternyata Yesusnya nggak ada. Kemana ya Yesusnya? Ternyata Yesusnya sudah bangkit. Nah, kalau kita melihat begini, orang kalau salah alamat pasti tidak akan menemukan. Demikian juga kalau kita tidak bisa menemukan alamat yang tepat untuk ketemu Yesus, kita juga nggak akan ketemu Yesus. Sekalipun mungkin kita berdoa, kita baca Alkitab, kita datang praise and worship, tapi kita tidak pernah ketemu Yesus. Kenapa? Karena yang kita cari adalah Yesus yang mati.
Yesus yang ada di dalam konsep pikiran murid-murid itu. Jadi murid-murid berpikir, aduh mereka sedih Yesus mati. Tapi mereka konsepnya sampai di situ. Sehingga si perempuan-perempuan ini ketika datang mencari kubur Yesus, dia berharap ketemu dengan mayat Yesus. Tetapi kenyataannya dia tidak melihat. Dan dikatakan bahwa sebenarnya Yesus itu sudah bangkit. Dia nggak ada di sini. Kecelek ya gitu. Nah sebenarnya kalau kita melihat di dalam Matius 20 ayat 19. Itu dikatakan demikian. Ini pemberitaan ketiga. Yesus yang menyampaikan pemberitaan ketiga akan penderitaan Yesus. Jadi sebelum itu Yesus ini sudah cerita terus sama murid-muridnya dan ini yang ketiga kalinya. Dan mereka akan menyerahkan dia, Yesus, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus itu sudah ngomong, nanti itu dia akan disesah, diolok-olok, disesah, disalib. Kemudian mati kan pasti disalib. Tapi hari ketiga dia akan dibangkitkan. Cuma murid-muridnya enggak ngeh. Kenapa enggak ngeh? Enggak menyadari. Itu tidak sebagai sesuatu yang dia simpan untuk nanti dibuktikan. Mereka cuma dengar ya mungkin masuk kiri, keluar kanan begitu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kenyataannya Yesus itu sudah memberitakan tentang kebangkitannya. Tapi tidak disadari oleh murid-muridnya. Jadi kalau saya melihat di sini ada dua tipe orang Kristen ya yang dalam mencari Tuhan. Yang pertama adalah mereka mencari Tuhan sebagai fakta yang terjadi. Mereka dengan pengertian manusiawinya. Orang kalau sudah mati ya sudah. Padahal kalau kita lihat dari cerita-cerita ketika Yesus hidup dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dia membangkitkan seorang anak di Naim. Jadi ada peristiwa Tuhan bukan cuma menyembuhkan tapi dia juga menghidupkan, membangkitkan kembali yang sudah mati. Tapi waktu Yesus memberitakan itu penangkapan murid-muridnya masih sangat lahiriah, sangat manusiawi. Sehingga dia pikir ya sekarang kalau dia datang nengok ke kubur Yesus dia akan menjumpai jenazah Yesus, mayatnya Yesus. Cara berpikir yang seperti itu seringkali menguasai orang-orang percaya. Orang percaya Yesus tetapi ketika dalam perjalanan kehidupannya berkonsep bahwa Yesus itu sama seperti dengan pemikiran kita. Murid-muridnya gak pernah bayangin bagaimana Yesus itu akan bangkit. Padahal Yesus sudah cerita nanti aku akan diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tapi ingat hari ketiga aku akan bangkit. Murid-muridnya tidak menyadari itu. Sama seperti kita. Ada begitu banyak Tuhan itu bukakan pengertian-pengertian. Tapi kita selalu menggambarkan mana mungkin. Gak bisa. Aku kan gak pinter. Aku kan gak punya modal. Aku kan. Terlalu banyak. Tanpa melihat bahwa Yesus sudah melakukan begitu banyak hal. Nah, pengertian itu ternyata ajaib sekali. Tidak menguasai semua orang Kristen. Nah kita akan lihat peristiwa di Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Lukas 23 ayat 40 ini bicara tentang orang yang ada disalib di kiri kanannya Yesus. Tetapi yang seorang menegur dia katanya. Ini jadi gini, sebelum ini sebenarnya satu penjahat yang disalib itu bilang kalau engkau benar anak Allah. Kamu tolong diri kamu, nanti sudah itu tolong aku. Nah yang satunya, yang kedua bilang begini. Yang tadi ke 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menurut saya ini orang hebat sekali ini, penjahat yang kedua ini.
Saya percaya dua penjahat itu pasti dua-duanya sudah dengar cerita tentang Yesus. Berita Yesus menyembuhkan, Yesus mencelikkan mata yang buta, Yesus membuat yang lumpuh berjalan, yang kusta disembuhkan. Semua pasti lihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Mereka dua-duanya mendengar. Tapi mereka punya respon yang berbeda. Kalau penjahat yang pertama dia bilang gini, kalau kamu benar anak Allah, turun, selamatkan dirimu. Sudah itu selamatkan kami. Dia ngetes, kalau kamu ini benar anak Allah. Kamu kan sudah suka, aku lihat nih, hal-hal yang kamu lakukan. Ya yuk kerjakan. Gitu. Tapi penjahat yang kedua bilang begini, kita itu bersalah, layak dihukum. Tapi orang ini tidak. Dan dia bilang sama Tuhan Yesus, dia bilang begini, ingat aku Tuhan, kalau engkau nanti datang sebagai raja. Hebat sekali ya orang jahat ini. Dia menangkap lebih daripada yang ditangkap oleh manusia secara jasmani. Orang yang mengolok-olok, katanya mau mendirikan bait Allah dalam 3 hari. Ayo coba, ditantang aja terus. Karena apa? Mereka mendengar secara lahiriah, secara manusia. Tetapi penjahat yang kedua ini hebat sekali. Karena dia melihat Allah di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya ingin kita ulang lagi minggu lalu ketika saya menyampaikan firman. Itu juga tentang Yohanes 6 ayat 26 terjemahan The Message. Ini saya sudah sampaikan waktu kemarin itu. Tapi sekali lagi itu kan cerita tentang setelah kejadian Tuhan Yesus memecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan. Diberi makan untuk 5.000 dan kemudian orang banyak yang sudah makan roti itu udah kenyang. Mereka cari-cari Yesus. Tapi ketika ketemu Tuhan bilang, you've come looking for me not because you saw God in my action. Kamu itu cari aku bukan karena kamu itu lihat Tuhan di dalam tindakan-tindakan Yesus. But because I fed you, fill your stomach and for free. Tetapi karena kamu itu perutnya kenyang, gratis lagi dapatnya. Wong diskon aja kita rebutan ya, apalagi gratis saudara. Dan Tuhan mengatakan karena kamu tuh cari aku karena kamu itu kenyang. Lahiriah kamu dipenuhi. Tapi kamu tidak melihat pekerjaan Allah di dalam setiap yang aku kerjakan. Dan menurut saya penjahat yang kedua itu melihat Allah di dalam semua peristiwa yang dia lihat. Sebelum dia ditangkap barangkali dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Dia sudah lihat bahwa ini orang berbeda. Dan pada waktu disalib dia menyaksikan di sebelahnya. Dia menyaksikan ada yang berbeda. Bahwa ini orang tidak bersalah, ini orang tidak berdosa. Dia menangkap yang ilahi. Sehingga akhirnya kalau kita kembali lagi dalam Lukas tadi, Lukas 23 ayatnya yang ke-43 ya. Aku berkata kepadamu kata Tuhan Yesus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa Tuhan bisa katakan itu? Karena dia melihat penjahat ini walaupun jahat kayak apa, tapi dia melihat Allah di dalam pekerjaan yang dikerjakan lewat Tuhan Yesus. Loh kalau gitu orang berdosa, orang bersalah bisa masuk surga. Ayat 42 mengatakan begini, itu sebenarnya satu ungkapan penyesalan. Yesus ingat aku kalau engkau jadi raja, ingat aku nih. Artinya dia sedang mengakui Yesus itu adalah raja. Dia mengakui Yesus itu Tuhan. Dia mengakui Yesus itu enggak cuma mati begitu saja, pasti ada kelanjutannya. Itu iman yang sampai menembus kepada yang jasmani. Enggak cuma lihat yang kelihatannya, oh Yesus kok buktinya bisa bangkitkan orang tapi sendirinya juga sengsara begitu enggak bisa nolong. Dia melihat dan menangkap lebih dari itu. Dan itu yang Tuhan inginkan ketika kita mencari Tuhan. Kita cari bukan di kuburan, kita cari bukan mayatnya Tuhan Yesus. Tapi kita harus cari bahwa Yesus itu hidup. Kita ya setiap hari tadi juga kan Yesus hidup, kita bilang ya kita dibebaskan dan sebagainya. Tapi apakah benar pembebasan
Yang Tuhan lakukan itu untuk membawa kita masuk ke dimensi ilahinya. Mengenali Tuhan bukan dengan kasat mata kita. Kalau Tuhan gak nolong saya tadi doanya kan, Tuhan juga bisa gak menjawab doa kita. Tapi ada waktu yang indah nanti Tuhan akan kerjakan. Tapi kita belum mana buktinya? Emangnya bisa deklarasi terus jadi, doa terus Tuhan kerjakan. Kalau saya tidak berusaha, saya tidak mungkin bisa. Ya itu berarti Anda yang jadi Tuhan. Ada begitu banyak hal, bagian yang harus kita kerjakan dan Tuhan akan mengerjakan bagian yang kita tidak bisa kerjakan. Orang berusaha, saya pintar, saya bisa begini, tapi kenyataannya kita nggak bisa kerja. Buktinya hasilnya rugi terus. Berarti kita harus sadari, harus menangkap bahwa ada bagian yang Tuhan harus kerjakan untuk kita menjadi berhasil dan tidak bisa tidak. Bagian kita memang mungkin kita harus mengerjakan bagian-bagian kita, tapi percayalah ada bisa 50% Tuhan kerjakan, ada bisa ternyata 80% Tuhan kerjakan, ada yang bisa ternyata 100% memang Tuhan yang harus kerjakan. Tapi ada juga yang bagian kita kerjakan. Terlalu banyak orang percaya yang sombong karena berpikir saya bisa. Tidak mungkin, ora et labora, harus berdoa tapi juga harus bekerja. Terus dia bekerja, doanya hanyalah memohon Tuhan mengabulkan apa yang dia inginkan. Mari kita belajar. Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kenapa kamu mencari Yesus yang hidup tapi dengan pikiran manusiawi yang membatasi pekerjaan Allah? Yesus dengan kuasa Allah Bapa bangkit, itu kuasa yang gak terbatas. Dan bagaimana dia tidak akan kerjakan itu dalam hidup kita dengan kuasa yang tidak terbatas? Kita mungkin terlalu banyak kesaksian di sekitar kita yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Minyak urapan, madu, debu emas, Tuhan kerjakan. Bukan cuma itu, di dalam hidup kita sehari-hari pasti dia mengerjakan begitu banyak dan ingin mengerjakan lebih banyak lagi. Tapi masih aja kita ngelihat mana siapa yang ngucurin minyak. Ya sudah, yang tidak percaya tinggal sebagaimana seharusnya. Tapi yang percaya, mari kita melihat. Yesaya 48 ayat 6 mengatakan demikian. Ayat yang ke-6, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku, Tuhan, mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi memang pekerjaan Tuhan itu ada hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, belum pernah ngerti. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengabarkan hal yang baru dan aku akan membukakan yang sudah tersimpan, yang kamu ini belum tahu. Kita seringkali nggak mau percaya kalau kita tidak tahu. Nggak mungkin itu, belum pernah dengar gitu. Padahal Tuhan bilang itu memang kamu belum tahu. Jadi biarkan dia bekerja di luar batas kemampuan pengertian kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Kalau dia bisa bangkit, itu sudah pol-polan keajaiban. Kuasa Tuhan yang luar biasa, yang mestinya untuk hal-hal yang kecil di dalam hidup kita, itu hal yang sangat mudah. Tapi masalahnya karena kita seringkali mencari Tuhan di antara orang mati. Mencari Tuhan pengen ketemu mayatnya Yesus. Kita tidak melihat Tuhan sebagai Allah yang tidak bisa dibatasi dengan pengetahuan kita. Hal yang tersimpan yang kamu belum tahu itu yang mau Tuhan bukakan. Hal baru yang baru, namanya baru kan belum pernah kita alami ya. Baru itu Tuhan bilang aku mau kasih tahu kamu hal yang baru. Mari kita belajar, mengerti, menangkap dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan gak masuk akal, mustahil. Bagaimana caranya? Ayo bagaimana caranya? Ya kalau Anda tahu caranya ya Anda aja yang jadi Tuhan. Karena kita tidak tahu caranya tapi kita percaya Tuhan punya cara untuk melakukan. Syaratnya apa? Syarat untuk kita bisa mencari dia dengan
dimensi ilahinya adalah, mari kita lihat Matius 9 ayat 16 sampai 17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau kita punya baju yang lama, ada sedikit rentang atau sobek sedikit, terus kita mau ditambal dengan kain yang baru. Kain yang baru biasanya kalau nanti kena air akan berubah sedikit, menyusut sedikit, mungkin sedikit ya. Tapi sedikit pun cukup untuk mengoyakkan kain yang sudah lama. Jadi nggak bisa. Demikian juga dengan kantong anggur. Kantong anggur itu biasanya terbuat dari kulit. Waktu masih baru, fleksibilitasnya kulit itu masih besar, jadi elastis. Nah, waktu dimasukin anggur baru, kalau kantongnya baru, anggur baru itu akan berfermentasi terus sehingga akan mengeluarkan gas, udara, membuat volumenya lebih besar. Tapi karena kantongnya juga baru, masih elastis, dia akan mengikuti perkembangan dari anggur itu. Tetapi sebaliknya dikatakan, kalau kantong itu dari kulit yang tua, yang sudah dari zaman kapan-kapan itu sudah elastisitasnya sudah berkurang, sudah habis, dimasukin anggur yang baru, anggur barunya berfermentasi, volumenya bertambah, kulitnya udah nggak bisa nahan, sudah nggak ada elastisnya. Jadi akhirnya pecah, anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Itu gambaran dari hidup kita. Kalau hidup kita tidak diperbaharui, kita terus menerus kekristenan kita itu seperti zaman kita bertobat. Kita punya pengertian tidak pernah ditambah dan diperbaharui terus oleh firman Tuhan. Maka ketika Tuhan mengajarkan hal-hal yang sudah tersimpan lama, yang kamu belum ketahui, kita nggak bisa nangkep. Sehingga kita apa? Kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan tidak percaya, meragukan Tuhan karena hal yang baru. Masa sih? Saya mendengar kesaksian seorang ibu. Dia pindah ke Cirebon sekian tahun yang lalu. Sebelum itu dia sudah jadi anak Tuhan. Dia sering ikut share dengan hamba Tuhannya yang lama, di gerejanya yang lama. Dan kemudian dia ceritalah tentang minyak ini. Tentang ada minyak di taman Tuhan, ada gini. Langsung dibilang begini, hati-hati, kamu sesat, hati-hati, jangan ke situ lagi. Dan dia didoain, ditengking-tengking supaya jangan ngikuti hal-hal adanya minyak, adanya madu. Wah, itu tidak pernah. Saya mau katakan, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi mari, terkadang kita dibawa Tuhan untuk hal-hal yang baru. Sebelum itu mari didoakan, apa benar itu minyak ya? Apa jangan-jangan minyaknya dipasangi selang sama Ibu Nani sehingga keluar minyaknya? Apa jangan-jangan madu itu palsu? Itu boleh didoakan, tes aja. Tapi saya mau katakan, kita harus memperbaharui kehidupan kekristenan kita setiap hari dengan firman Tuhan. Dia katakan yang tersimpan dan kamu belum tahu itu yang akan aku bukakan. Selama kita masih punya kekristenan yang dari zaman dulu. Saya tuh lebih Kristen dari kamu loh. Saya bertobat sudah sekian puluh tahun. Kamu kan masih baru. Jangan bilang begitu. Jangan-jangan yang baru justru menangkap hal-hal baru dari Tuhan. Usia pertobatan kita tidak menjadi jaminan kita lebih Kristen, lebih hebat, lebih dewasa daripada orang lain yang baru bertobat. Tetapi yang menjadi ukuran kita adalah apakah kita adalah kantong kulit yang tiap hari diperbarui oleh firman Tuhan. Jadi elastisitas kita itu tetap ada. Kalau Tuhan mau kucurkan sesuatu yang baru, kita bisa menangkapnya. Mari kita belajar untuk mencari Dia yang hidup, bukan di kuburan, bukan di kuburnya Tuhan Yesus, tapi Dia hidup, ada di mana-mana,
ada di dalam hati kita. Dia ada di sini. Dia mengerjakan perkara-perkara yang hebat, yang luar biasa. Bahkan yang belum kita ketahui pun, yang tersimpan, dia akan bukakan di dalam hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa dia itu real, bahwa Yesus itu memang hidup, bahwa Yesus itu memang nyata untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita memperingati hari kebangkitan Yesus, biar kita menyadari itu bukan cerita 2000 tahun yang lalu dia bangkit. Betul itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini dia mau terus bangkitkan di dalam hidup kita perkara-perkara yang baru. Jadi mari kita cari dia yang hidup, bukan di antara orang mati. Tapi kita cari dia yang hidup di dalam segala perkara yang dia sedang kerjakan hari-hari ini dalam hidup kita. Di mana dia hidup, ya ada di mana-mana. Namanya hidup itu pasti dia juga bergerak. Dia bertumbuh dan dia berkembang dalam semua, bukan tubuhnya Yesus yang bergerak-berkembang, tapi dalam semua karya kerjanya. Terus mau membuat kita semakin hari, semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengenal, semakin menjadi bagian dari setiap rencana Tuhan. Menjadi bagian dari hidup Kristus sendiri yang dia mau genapkan di muka bumi ini. Itu share saya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ingatkan kebaktian ada Paskah ini dilakukan sebentar sore ya. Jadi Paskah perayaannya dilakukan sebentar sore jam 6 sore ya. Hari Selasa tidak ada persekutuan. Persekutuannya maju 1 hari, yaitu hari ini jam berapa? Ya, jangan lupa loh ya. Beritahukan kepada teman-teman yang lain, beritahukan kepada saudara-saudara yang lain. Kebaktiannya hari ini, bukan besok. Ya. Hal yang kedua, mulai besok itu kita streaming, PW-nya streaming. Mulai besok PW-nya streaming sampai dengan jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu tanggal 23 itu kita streaming ya. Jadi saudara-saudara yang di sini maupun yang di luar kota lihat di YouTube channel dari Sion Media ya. Saudara tetap bisa mengikuti, cuman streaming ya. Jadi mulai lagi itu tanggal 25 ya. Jadi 25 hari Senin itu PW mulai lagi. Nah, terus tanggal Selasanya ada persekutuan lagi ya. Jadi persekutuan lagi. Jadi persekutuan sebetulnya tidak libur sih, cuman maju sehari ya. Sesudah itu minggu depannya sudah ada persekutuan lagi ya. Saya umumkan supaya jangan ada yang ngomong, loh kok nggak ada PW? Ada PW, yaitu pakai streaming ya, tidak offline seperti ini tapi pakai streaming. Tetap PW ada pakai streaming ya, jelas ya. Dan setiap bisa mendengarkan di channel Sion Media di rumah masing-masing ya. Kalau sampai nggak tahu caranya, nanti buka YouTube terus diketik Sion Media, ceret bisa keluar itu semuanya dan kamu bisa mendengar dan ikut dalam streaming ini ya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengumuman, untuk apa yang kami dengar hari ini, untuk praise and worship yang kami boleh lakukan, untuk firman-Mu yang sudah diberitahukan, buat kami mengerti Tuhan. Kadang-kadang kami salah alamat, kami mencari Engkau dan merasakan Engkau itu tidak bangkit. Ternyata Engkau sudah bangkit. Dan sebentar sore kami akan merayakan Tuhan.
kemenangan-Mu. Kami sebentar sore Tuhan mau berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengar berita yang luar biasa. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan akan membuat semua berubah. Buat kami percaya, dan bukan sekedar percaya, tapi kami mengalami apa arti perubahan-perubahan yang sudah Kau berikan buat kami. Engkau siapkan hati kami dimanapun kami berada untuk ikut dalam streaming, untuk ikut dalam kebaktian di tempat ini sebentar sore. Buat kami tidak terlambat Tuhan, supaya kami dapat menerima secara utuh di dalam segala perkara yang Engkau siapkan berkat kebangkitan-Mu, berkat kuasa-Mu. Kami boleh menerima dengan seutuhnya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa buat seluruh tim yang akan berangkat ke Bali nanti malam dan besok. Kami mau menyerahkan semua perjalanannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului mereka Tuhan. Saat-saat ini biarlah Engkau sudah mulai melakukan pekerjaan-Mu di Bali Tuhan. Biarlah Kau beri jalan-jalan yang terang. Semua jebakan Engkau tutup. Tidak ada satupun yang terkena jebakannya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, semua jalan-jalan yang tertutup Engkau bukakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami percaya lawatan-Mu akan terjadi di Bali. Kami berdoa juga biar lawatan bukan sekedar di Bali Tuhan, tapi sampai di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Engkau buat lawatan yang sungguh amat luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa, Engkau sendiri yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dengan pemulihan yang luar biasa. Biarlah Engkau yang akan memulihkan baik mengenai pandemi, kekuatan kesehatan, maupun Engkau akan mengadakan pemulihan secara ekonomi, transportasi, pariwisata, semua Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, terjadi perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami menerima Tuhan, daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh ilahi, masuk dalam hidup kami, memenuhi seluruh sel-sel dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau turun tangan dalam hidup kami Tuhan, sehingga tidak ada virus apapun yang berani mendekati tubuh jasmani kami, karena di dalam tubuh kami ada kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memenuhi akan hidup kami ya Tuhan. Pengurapan ini mengurapi mata kami, telinga kami juga, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, buat kami tetap ada dalam jalur yang daripada-Mu. Semua roh keraguan-raguan, semua prinsip dan paradigma yang salah, Engkau yang akan mematahkannya. Biarlah hari ini Kau urapi kami dalam kami bekerja Tuhan. Semua yang kami kerjakan hari ini akan berhasil. Tidak ada pernah kegagalan yang menjadi membayangi hidup kami, tapi keberhasilan karena Engkau sudah bangkit. Biarlah kaki kami pun dipagari Tuhan, sampai kaki kami ini ya Tuhan berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, supaya hidup kami, perjalanan kami bersama dengan Engkau, kami akan selalu berhasil, lepas dari semua kegagalan. Terima kasih untuk semuanya.
hari ini Tuhan, semua pekerjaan kami dapat kami selesaikan dengan cepat dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami sehingga kami dapat melakukan bagian kami. Sebentar sore, siapkan hati, jiwa dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.